Di awal film, suatu negara Spanyol telah berubah menjadi kediktatoran. Kemudian anak-anak, perempuan hamil, dan orang tua diancam akan dibunuh. Karena negaranya yang sedang berkonflik tersebut menyebabkan mata pencaharian rakyat menjadi terancam. Kita langsung berfokus ke pasangan suami istri, sebut aja Nico dan Mia. Ini orangnya. Saat situasi di negara itu semakin memburuk, mereka memutuskan untuk pindah ke Irlandia. Keputusan ini diperkuat dengan kondisi Mia yang tengah hamil tua. Ia khawatir akan keselamatan dirinya dan bayi dalam kandungannya karena Mia terus mendapat ancaman pembunuhan. Untuk masuk ke dalam kargo nggak gratis. Nico dimintai uang tambahan dan mereka pun harus rela mengorbankan cincin perkawinannya. Tidak semata-mata imigran gelap, banyak orang berusaha untuk kabur dari negaranya yang tengah berperang. Tak hanya Nico dan Mia, ternyata juga ada segerombolan manusia lain. Sebelumnya, Mia dan Nico pernah kehilangan anak pertama mereka, Uma, yang diambil oleh militer. Ada seorang penumpang sempat melubangi kontainer untuk mendapatkan oksigen. Mia pun langsung terbangun karena serab alias silau. Mia terus-menerus menyalahkan dirinya atas hilangnya Uma. Ia tak ingin kejadian terulang jika anak yang lahir sekarang di bawah pemerintahan diktator. Ketika sudah sampai, Nico bergegas ingin keluar bersama Mia. Sayangnya, beludakan manusia menghalangi Mia. Untuk keluar, akhirnya mereka terpisah. Mia pun hanya bisa melihat keberadaan Nico dari lubang oksigen dan menghafalkan Nico menaiki kontainer berwarna hijau dengan nomor 107. Sebelum melintas lautan, kontainer yang ditumpangin Mia terlebih dahulu diperiksa oleh sekelompok orang. Sementara orang yang ada di dalamnya adalah penumpang ilegal yang seharusnya tidak berada di situ. Pas dibuka sama petugas, kosong alias nggak ada isinya. Pada awalnya tidak diketahui bahwa ada manusia di dalamnya. Banyak sisi kosong, kemudian si botak suruh anak buahnya menembak sisi depan. Dan akhirnya ketahuanlah. Sementara Mia memanjat ke atas peti agar tidak ketahuan. Sementara yang lain ditembak hingga tewas semua. Mia adalah orang satu-satunya yang berhasil di dalam kontainer hingga perjalanan laut. Singkat cerita, malam pun tiba. Hujan badai deras yang mengakibatkan ombak besar menerjang kapal sehingga kontainer mulai berjatuhan dan Mia pun jatuh pingsan. Ketika Mia sadar, kontainer yang ia tumpangi perlahan-lahan terisi air. Ketika Mia melihat keluar, banyak wadah lain atau kontainer lain yang terapung di permukaan. Mia pun langsung membuka peti satu persatu yang isinya Tupperware, headset, dan vodka. Mia melihat kontainer yang ditumpangi Nico tenggelam. Mia pun beranggapan Nico sudah mati karena melihat kontainer yang ditumpangi Nico sudah tenggelam. Lalu Mia mau melakukan bunuh diri karena sudah depresi, tapi ia ingat sama bayi tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Bahkan kondisi semakin menegangkan ketika Mia mengalami kontraksi yang menandakan bayinya akan segera lahir. Tak berhenti di situ, Mia juga berhasil melahirkan anaknya dan buatnya harus bisa memastikan dirinya dan sang buah hati tetap hidup. Singkat cerita, siang pun berang. Mia melihat boran yang nganggur, lalu Mia mengebor atas kontainer biar dia bisa keluar dan minta pertolongan sama orang. Lalu dia menggunakan tali bekas peti untuk menariknya biar terbuka lebar. Ia pun menghabiskan semua sekuat tenaga dia biar atap kontainer terbuka. Mia pun sangat senang karena berhasil menariknya dan ketawa sepuasnya sambil menengok ke arah si bayi. Lalu Mia pun menjemur si bayi di bawah sinar matahari dan membersihkan kotorannya. Kemudian Mia pun tak sengaja membuang kotoran si bayi ke laut dan diserbu sama banyak ikan. Mia pun berusaha untuk menangkap ikan tersebut, tapi enggak
satu pun yang ia dapat. Mia pun mulai kelelahan sampai tergeletak. Kemudian Mia menatap ke arah langit dan melihat pesawat lewat dan dia bilang, "Kapal minta duit." Di malam hari, Mia pun berusaha membuat jala dari headset yang ada di dalam peti untuk menangkap ikan karena persediaan makanan yang sudah habis. Di pagi harinya, dia mencoba untuk menangkap ikan kembali dengan alat yang dibuat tadi malam, pakai umpan kotoran bayinya alias tai. Akhirnya Niko menelepon Mia, ternyata belum mati. Niko pun berbicara dengan Mia dengan nada udah mau sekarat. Rupa-rupanya Niko kena tembakan membuat dia kehilangan banyak darah. Maka dari itu Niko mau mengucapin selamat tinggal sama Mia. Sebelum meninggal, Mia memberitahu Niko bayinya sudah lahir dan mau diberi nama Noah sesuai permintaan Niko. Ketika Mia sedang membuat rakit, ada satu burung mencelok ke kontainer. Mia pun mulai lega karena artinya Mia sudah mulai dekat dengan daratan. Tiba di malam hari, kontainer mulai tenggelam. Ia lalu nekat masuk ke dalam untuk mengambil kue pemberian Niko. Sedangkan Noah yang berada di dalam rakit mulai tersapu ombak. Namun hendak mau mengambilnya, kaki Mia tersangkut tali. Saat kontainer mulai tenggelam, Mia langsung memotong tali untuk kembali ke permukaan air. Akan tetapi sayangnya Mia kehilangan Noah, entah di mana dia berada. Di saat itu juga muncul paus besar dan menyemburkan air ke arah Noah dan membuat Noah menangis merengek-rengek. Mia pun mendengar tangisan Noah dan langsung mendekatinya. Sayangnya Mia nggak bisa naik karena rakitnya terlalu kecil. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mia mulai kedinginan dan kelelahan. Sebelum jatuh pingsan, Mia sengaja mengikat tangannya ke rakit yang ditumpangi Noah. Langsung kita berfokus ke pasangan keluarga sama anaknya yang sedang cari ikan. Lalu istrinya nggak sengaja melihat rakit yang dikelilingi burung. Tak berpikir panjang, mereka pun langsung mendekati rakit tersebut. Dan saat mereka angkat isinya bayi Noah, sedangkan Mia hilang entah kemana. Kemungkinan besar Mia sudah tenggelam ke dasar laut. Ketika mereka memeriksa rakitnya, ada tali kabel yang menjular ke laut. Pas mereka tarik, tali tersebut berujung pada Mia yang sudah tak sadarkan diri. Mereka pun langsung melakukan pertolongan pertama, RJP, sampai akhirnya Mia berhasil diselamatkan. Mia pun kemudian langsung menggendong bayinya dan menangis bahagia karena dia selamat dan segera dibawa ke daratan. Film pun tamat.